Mohon maaf, mic-nya belum menyala itu, Pak. Ya Allah. Terima kasih, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat-sangat saya hormati, saya muliakan para pengurus wilayah binaan 2 dan wilayah binaan 4. Yang sangat saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan Bapak Ibu Kepala SD Negeri dan Swasta di lingkungan kerja wilayah binaan 2 dan 4. Serta yang sangat saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak yang sangat saya banggakan, saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Hari ini kita masih diberikan nikmat karunia sehat, sehingga kita dapat bersilaturahim dalam rangka kedinasan kita dengan agenda yang sudah dibacakan oleh Pak Gunari tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali kita masih berada di bulan Syawal, tidak salahnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya kita di dalam pergaulan sehari-hari tidak terlepas yang namanya faktor kealpaan, faktor kesalahan, kemudian salah dalam bermain dan mengungkapkan kata serta kalimat. Dan tentunya sikap lagak kita terkadang ada yang kurang santun, kurang sopan, sehingga dapat menyinggung perasaan daripada saudaraku semua. Oleh karena itu, saya mohon dibukakan pintu maaf dan ridhonya. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, nanti saudara-saudara kita yang belum hadir, antara lain dari Keramat Jati 02, kemudian dari YPKUI, kemudian dari Nurul Yakin, ini yang dari Keramat Jati. Kemudian yang dari Batu Ampar Pos. Ya. Batu Ampar. Nurul Yakin sudah hadir. Baik, siap Mas Warno. Iya, Mas tadi Warno baru lihat link barunya. Iya. Bu Selinya hadir ya, Mas Warno ya. Dengan 2 wakil, Pak. Dengan 2 wakil. Diwakilkan dengan 2 wakil, Pak. Oh, Bu Selinya berhalangan. Sepertinya Pak ini belum ada balasan WA juga. Oh gitu, siap. Mungkin belum membaca beliau ini. Ya Alhamdulillah, terima kasih Pak Warno dan Bu Puri ya. Bu Puri dan Bu Lubna ya, Pak Warno ya. Ya Pak. Kemudian dari Batu Ampar 1, Bu Eko. Juga belum hadir. Kemudian dari Hudatul, mohon izin, Al-Fatihah Bu Hariroh. Juga sama, belum ada yang hadir ini. Pak.
Oh sudah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari GIS sudah hadir? Sudah, Bapak. Alhamdulillah, langsung Bu Gandinya ya. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Menyikapi perkembangan demi perkembangan, mau tidak mau, hari ini kita bertemu walaupun melalui Zoom Meet-nya. Bagi Bapak Ibu yang ada aktivitas lain seperti pendampingan aktualisasi, itu monggo karena itu nggak bisa ditinggalkan. Kemudian yang kedua, sosialisasi akreditasi itu juga monggo diikuti. Ada beberapa rekan-rekan kita yang akan melaksanakan akreditasinya di tahun 2022. Itu nanti akan kita bahas. Kita mengizinkan bagi beliau-beliau yang mendua atau meninggalkan ruang Zoom dalam hal aktualisasi bagi guru yang mengikuti latsar. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke poin yang pertama mengenai kelulusan. Ada beberapa alur yang harus kita lewati. Alur yang pertama adalah sidang Dewan Guru atau pleno Dewan Guru dalam penentuan kelulusan peserta US 2021-2022. Tetap kita melibatkan semua guru termasuk tenaga kependidikan yang ada di sekolah kita. Sehingga nanti teman-teman di sekolah kita karena terlibatkan bisa kita fungsikan menjadi corong sekolah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang berbahagia, guru kelas 6 memproses nilai kelulusan seperti yang sudah kita share terdahulu, bahwa nilai kelulusan saat ini sama dengan tahun yang lalu, hanya ada sedikit perbedaan. Yang pertama, nilai semester 7. Tentunya semester 7 ini adalah nilai yang diambil dari KI 3 dan KI 4. KI 3 merupakan nilai pengetahuan, KI 4 merupakan nilai keterampilan. Nilai pengetahuan dan keterampilan di rata-rata maka menjadi nilai semester. Baik semester 7, 8, 9, 10, dan 11. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, dari 5 semester tadi, kita rata-rata, kemudian kita ambil 70%. Kita ambil 70%.
Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita ambil nilai ujian sekolah. Nilai ujian sekolah, kalau pendidikan agama, itu ada nilai tertulis, ada nilai praktek. Sehingga dua nilai ini kita gabung, kemudian kita rata-rata menjadi ujian sekolah. Selanjutnya kalau PPKN itu kan hanya satu, cukup di ujian tertulis. Tidak ada nilai prakteknya. Bapak, Ibu yang berbahagia, nilai ujian sekolah nanti kita ambil 30%. Yang sangat saya hormati para hadirin, dinilai rata-rata rapot, dinilai rata-rata ujian sekolah, ini masih nilai asli. Contoh, saya mohon izin dan mohon maaf bukan bermaksud menggurui. Di rata rapot, misalnya 75, atau titik 31. Jadi nilai asli yang kita munculkan. Kemudian di nilai ujian sekolah pun masih nilai murni. Nilai ujian sekolah misalnya dia mendapat 80,21. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, nilai rata-rata rapot ambil 70% masih nilai murni. 70% masih nilai murni. Kemudian nilai ujian sekolah ambil 30% masih nilai murni. Kemudian 70 ditambah 30 masih kita munculkan nilai murni. Nilai kelulusan. Nilai kelulusan masih nilai murni. Kemudian Bapak dan Ibu, di sana ada SKM, standar kelulusan minimal. Upayakan nilai kelulusan di atas nilai SKM. Saya contohkan atau saya ilustrasikan, SKM kita 76. Maka nilai kelulusan anak-anak kita minimal 76. Jangan sampai ada nilai 75,99. Ini harus kita hindari. Jadi minimal sama dengan nilai standar kelulusan minimal. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, dari nilai kelulusan kita salin ke dalam kolom nilai ujian sekolah. Sekali lagi, dari nilai kelulusan kita salin ke dalam nilai ujian sekolah. Ada perbedaan
kalau dinilai kelulusan adalah nilai murni, tapi dinilai ujian sekolah sudah merupakan nilai hasil penyempurnaan. Saya ilustrasikan, dinilai kelulusan 79, atau titik 50 atau di atas 50. Maka di kolom ujian sekolah menjadi 80. Menjadi 80. Seperti yang sudah saya share tadi pagi. Nah, itu sudah kita munculkan. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, nilai ujian sekolah nanti akan kita masukkan ke dalam format nilai yang ada di ijazah. Sekali lagi saya ulang. Nilai ujian sekolah yang bersumber dari penyempurnaan nilai kelulusan akan kita salin menjadi nilai ujian sekolah yang ada di kolom halaman 2 atau halaman belakang ijazah. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu mengeluarkan ijazah sementara, maka nilai ijazah dengan nilai ijazah sementara itu harus sama. Tidak boleh berbeda. Ini Bapak dan Ibu. Ini masalah proses nilai. Adapun aplikasi yang digunakan oleh sekolah, aplikasi yang dianggap mudah dan sempurna oleh sekolah. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, masalah kita memproses nilai kelulusan. Dengan dasar nilai kelulusan tadi, maka kita bawa ke dalam rapat pleno Dewan Guru yang menurut informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi, hari ini merupakan hari terakhir kita rapat pleno. Itu merupakan hari terakhir kita rapat pleno. Mengapa terakhir rapat pleno? Karena dari Dinas Pendidikan harus membuat laporan ke kementerian hari ini nanti sore berapa jumlah peserta ujian sekolah di satu provinsi, kemudian berapa jumlah peserta ujian sekolah yang dinyatakan lulus. Untuk Keramat Jati, kita sudah melaporkan. Saya mohon izin kepada panitia US, karena data saya tidak
pegang, yang pegang adalah di sekretaris. Saya mohon izin dari laporan yang ada, kita melaporkan 3.536. 3.536. Kemudian peserta yang tidak ikut dalam ujian sekolah sejumlah 3 siswa. Sehingga jumlah peserta yang ikut langsung dalam ujian sekolah adalah 3.533 yang dinyatakan lulus. Insya Allah data ini klop dengan data yang ada di sekretaris panitia. Mohon nanti karena sekretarisnya Pak Anang, nanti tolong ditinjau ulang. Kalau memang kita harus merevisi data, nanti akan kita revisi. Jangan sampai nanti begitu ijazah keluar, kita kekurangan ijazah atau kelebihan ijazah. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, itu tadi kenapa kita hari ini harus sudah selesai rapat pleno tentang kelulusan. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan rapat pleno kelulusan, saya berharap selesai kita rapat nanti kita langsung rapat kelulusan. Walaupun kita yakin sepenuhnya anak-anak kita yang ikut aktif dalam ujian sekolah ini sudah barang tentu secara kebijakan kita pasti kita nyatakan lulus. Adapun pertimbangan-pertimbangan lain ini berdasarkan rapat sidang guru. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, alur yang ketiga adalah dari sisi administrasi. Dari sisi administrasi, para operator atas izin dari kepala sekolah agar membuat undangan untuk pelaksanaan rapat pleno. 1. Jadi ada surat undangan. Kemudian yang kedua adalah daftar hadir peserta rapat kelulusan. Yang ketiga adalah notulen. Notulen rapat. Jadi yang pertama undangan, yang kedua daftar hadir, dan yang ketiga notulen. Hasil sidang kelulusan ini menjadi rahasia sekolah sampai dengan nanti tanggal 15 Juni 2022 pukul 10. Sekali lagi, hasil rapat pleno sidang kelulusan menjadi rahasia sekolah sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 pukul
10. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, setelah itu semua terfilekan atau terdokumenkan, saya mohon izin, tambahan 1, dokumen foto pada saat kita rapat pleno. Jadi ada 4 dari sisi administrasi. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk pengumuman kelulusan. Untuk pengumuman kelulusan, sekolah membuat rambu-rambu skenario kelulusan. Sehingga dalam skenario kelulusan tidak ada para peserta didik yang melakukan coret-coretan. Baik di baju, kemudian di badan, ataupun di dinding, atau di kertas. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Mohon memantau para peserta didiknya pada saat pasca kelulusan, pengumuman kelulusan. Tidak ada aktivitas coret-coretan, baik di baju, di badan, ataupun di dinding. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau memang saat itu pula mau dikeluarkan raport, dipersilahkan. Mau mengeluarkan surat kelulusan sementara, dipersilahkan. Raport TMT-nya 15 Juni 2022 untuk kelas 6. TMT rapot untuk kelas 6 termasuk ijazah sementara tanggal 15 Juni 2022. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, menyangkut paskah kelulusan. Dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dihimbau tidak melaksanakan aktivitas atau kegiatan pelepasan peserta didik kelas 6, baik di dalam kota maupun di luar kota, yang menyangkut masalah pungutan dana kegiatan pelepasan. Ini himbauannya. Jadi dihimbau tidak ada pungutan dana untuk aktivitas pelepasan. Itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kalaupun sekiranya sekolah mau menyelenggarakan pelepasan, seluruh anggaran, kalau memang menggunakan anggaran, ditanggung oleh sekolah. Kalau memang menganggarkan. Tapi kalau tidak menganggarkan, maka kita coba melaksanakan aktivitas pelepasan dengan sesederhana mungkin. Tidak apa-apa kita menghadirkan putra-putri kita, peserta didik, kita menghadirkan orang tua peserta didik, namun tanpa anggaran. Ini Bapak dan Ibu, ini yang menyangkut masalah kelulusan anak-anak
kita. Sampai di sini mungkin saya ada yang lupa, ada yang ingin didiskusikan masalah kelulusan, dipersilahkan. Monggo Pak Bun. Ada yang ingin kita diskusikan masalah kelulusan? Pak Bun? Izin bertanya, Pak. Oh iya, Pak Nang. Monggo silakan Pak Nang. Oke, pada prinsipnya kita sudah paham semuanya bahwa untuk kegiatan pelulusan itu tidak ada pungutan kepada orang tua murid. Ini batu ampar 10 nih. Tapi ada orang tua murid yang tanpa sepengetahuan kita itu berinisiatif sendiri tuh Pak, melakukan kegiatan ya ini kan 6 tahun satu kali. 6 tahun sekali, Nah, iya. bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang seperti ini Pak? Pasti kan akan berdampak juga pada kita. Betul Pak Nang. Langsung saya jawab ya. Mohon izin. Terkadang orang tua menginginkan partisipasi aktif ke sekolah dengan alasan tadi ingin membahagiakan putra-putrinya. 6 tahun anak-anak kita bersekolah, masa iya sih? Dalam hal ini saya mohon izin dan mohon maaf, bukan saya membatasi. Para Bapak Ibu guru kelas 6 dan perlu melakukan pendekatan kepada orang. Kenapa? Kalaupun itu semua atas inisiatif dari semua orang tua, tapi begitu masuk ke orang ketiga, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Itu walaupun kepala sekolah tidak mengetahui dalam tanda petik, tapi ini hal yang tidak diterima oleh dinas kalau kepala sekolah beralasan tidak tahu. Itu. Jadi dinas tetap akan memanggil. Yang dipanggil bukannya komite, tapi tetap kepala sekolah. Kalau memang terbukti ada pungutan, baik yang diketahui kepala sekolah ataupun tidak diketahui oleh kepala sekolah, saya mohon maaf dan mohon izin, kepala sekolah nanti akan dikenakan sanksi. Nah, oleh karena itu salah satu kata pendekatan kepada orang tua, kalau memang para orang tua pengurus komite sayang dengan Bapak Ibu kepala sekolah, ikuti aturan main dari sekolah. Yuk kita sama-sama saja melaksanakan pelepasan tanpa ada dusta di antara kepala sekolah dan para orang tua peserta didik. Nah, adapun kalau memang nanti, saya mohon maaf dan mohon izin, ada cenderamata dari orang tua ke
guru kelas atau kepala sekolah. Intinya tidak ada kalimat yang meminta. Saya yakin, seyakin-yakinnya nggak akan ada itu yang namanya kita meminta. Tetapi yang ada adalah dipaksakan dari orang tua ke guru, dari orang tua ke kepala sekolah. Kita berdoa hal ini tidak menjadi konsumsi orang ketiga. Kalau sudah menjadi konsumsi orang ketiga, sama. Kita akan capek juga dipanggil-panggil. Karena termasuk pelanggaran dalam gratifikasi. Insya Allah terjawab Pak Anang ya. Halo, apakah suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan atau kita ingin diskusikan? Tanya Pak. Iya, Pak Yanto, silakan Pak Yanto. Terkait yang Bapak sampaikan tadi, sidang pleno kelulusan kelas 6 kan deadline-nya hari ini ya Pak ya? Iya, betul. Karena memang terus terang kebetulan saya tidak tahu infonya, itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya saya laksanakan hari ini, kayaknya guru-guru nggak lengkap Pak. Seandainya kita melaksanakan besok, boleh nggak Pak? Tapi gitu. mungkin Iya. seolah-olah saya laksanakan hari ini tanggalnya gitu Pak. Siap. Baik, cukup Pak Yanto. Ya itu aja pertanyaannya Pak. Iya. Idealnya memang hari ini. Tetapi yang sudah saya sampaikan tadi, kalau Keramat Jati sudah melaporkan hasil kelulusan. Sehingga kategorinya Keramat Jati sudah melakukan sosialisasi. Adapun di lapangan, kita fleksibel. Kalau memang yang hari ini belum melaksanakan sidang pleno tadi, saya berharap dalam minggu-minggu ini, Rabu, Kamis, Jumat, bisa melaksanakan. Ya Pak, untuk melengkapi dokumen Pak. Iya, dengan catatan yang dikatakan Pak Yanto tadi. Tanggalnya saja seolah-olah kita melaksanakan di hari ini tanggal 24 Juni 2022. Insya Allah terjawab ya Pak Yanto ya. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Masih ada? Oke. Ya, silahkan Bu Yus ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Yus. Saya sama dengan Pak Suyanto. Jadi gini Pak, kebetulan memang harus, kalau memang sidang plenonya hari ini, kebetulan pencanangan hari jadi DKI hari ini pakai encim. Jadi jangan salah kita, besok kita buat tanggal sekarang, tanggal 24, pakaian besok batik. Itu sudah bertentangan, Pak Yanto. Berarti bisanya kita, biar sama dengan kostum sehari ini, berarti hari Jumat. Itu saya juga mengingatkan teman-teman, karena saya juga belum melakukan sidang pleno, Pak. Iya. Jadi kalau bisa, ya yang hari yang saya ambil hari Jumat. Nah, jadi teman-temanku,
kalau nggak bisa melakukan sidang pleno hari ini, kita biar sama kostumnya encing, jadi berarti kita lakukan hari Jumat. Terima kasih, itu saja Pak. Terima Ya. kasih Bu Yus atas ingatannya. Ya. Iya, kita pada lupa itu kalau hari ini penguatan DKI ya harus pakai seragam encim dan kokoh. Iya, terima kasih banyak Bu Yus. Ya Pak. Kita sudah diingatkan. Baik, saya hari ini aja pasti pakai seragam. Sama Pak. Sampai nih Pak, Iya. rambut saya kan begini panduannya dari Pak Bunari. Iya. Pak Bunari yang ngasih model ini. Oh iya ya, subhanallah. Baik, baik. Kita terima saudaraku semua ya. Pak, saya tambahin Pak lagi Pak. Iya, iya, Pak Hasin. Terima kasih Pak ya. Mengenai sidang pleno, itu kan seharusnya itu kan guru kelas sudah membuat nilai yang akurat untuk kelulusannya Pak. Melaporkan kepada kepala sekolah setelah mereka sudah melengkapi semua kelulusan nilai, baru kita tentukan bahwa lulus itu 100% atau tidak. Itu yang dikatakan sidang pleno Pak. Terima kasih Pak. Iya, baik Pak Hasin, terima kasih. Kalau tidak salah tadi kita sudah bahas itu. Teknis memproses nilai kelulusan. Gitu. Hasin tidur tadi Pak. Iya, tadi sudah kita Udah, Pak, bahas saya itu. Saya udah nulis banyak Pak. Iya, iya, Pak Hasin diterima ya. Iya, Terima kasih banyak. Udah Pak, udah lewat Pak sidang pleno Pak. Iya. Tadi kalau tidak salah masuk kepada alur kedua itu. Baik. Ya, maaf tadi di 11 mati lampu, Pak. Oh, mati lampu. Baik, nanti minta rekamannya saja, atau nanti kita lihat di notulen. Ya Pak Bun, nanti notulen di-share. Yang Atau lebih lengkap. Iya, Iya, insya Allah kan lagi direkam nih sama Pak Bun. Ya, Insya Allah, nanti Pak. bisa Kami kita, mengikuti, Pak. ya nanti bisa kita ini kan rekodnya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, Pak. kalau sudah Pak, ya, izin, maaf. iya, mangga. Ya Pak, terima kasih Pak. Kaitannya dengan rapat kelulusan Bu dan Eko seragam ya. yang digunakan oleh Bapak Ibu guru serta kepala sekolah. Bagaimana kalau misalnya kan hari ini terakhir kita memakai pakaian encim. Kalau tertanggalnya itu rapat kelulusannya tanggal 20 Mei Pak, hari Jumat kemarin. Boleh apa tidak Pak? Tanggal 2. Plenonya tertanggal 20 Mei karena kan hari ini terakhir. Sementara kan kami semua menggunakan pakaian seragam itu. Jadi tertanggalnya hari Jumat kemarin 20 Mei. Bisa apa tidak Pak? Iya. Kesepakatan dari Dinas Provinsi itu tanggal 23 dan 24. Kita sidang kelulusannya. Jadi kesepakatan Provinsi DKI Jakarta untuk sidang kelulusan di tanggal 23 dan tanggal 24. Itu Bu Eko. Tapi kalau kita mendahului, nanti akan ditelusuri apakah nilai US sudah selesai diproses itu. Idealnya tanggal 23 dan 24, kemarin dan hari ini. Baik, Bu Eko. Bu Eko. Eko masih di mute ya? Masih di mute itu.
Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak Anang. Pak Anang, Pak Pak Jatmadi. Yanto. Ya, kebetulan Pak kemarin SDN Batu Ampar 01 juga mengadakan rapat Pak, tanggal 23 hari Senin. Nah, di situ juga kami membahas tentang kelulusan untuk kelas 6 Pak. Apakah boleh Pak untuk dijadikan dokumentasi dan notulennya dengan tanggalnya yang pas sesuai perintah dari dinas Pak, tanggal 23. Boleh atau tidak Pak? Boleh, Bu. Boleh. Jadi tanggal 23 kan kita pakai seragam biru-biru ya. Iya. Iya, Kemudian Pak. hari ini merupakan deadline terakhir Ya. menggunakan encim katanya. Ya. Nah, jadi jangan diingatkan tadi, jangan sampai nanti kita notulennya, daftar hadirnya, undangannya tanggal 24 Ya. 24 Mei, tetapi seragamnya pramuka. Ya. Seragamnya biru-biru. Ya. Gitu. Sedangkan hari ini kita pakai encim. Itu Bu Eko. Kalau Jadi kita mau diizinkan ya, Pak, ya? pakai, Kalau iya besok nggak masalah kemarin. tanggal 23. Nanti kalau mau pakai yang tanggal 24, seragamnya kan encim. Nah nanti yang ada kesamaan dengan encim di hari Jumat itu. Nggak apa-apa, nanti tanggalnya saja kita rubah. Kalau Bu Eko atau yang lainnya sudah di tanggal 20 Mei, nggak apa-apa. Nanti tanggalnya saja kita rubah menjadi tanggal 23 atau tanggal 24. Tanggal 24 kalau pakai encim. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Rasanya cukup ya untuk kelulusan? Cukup Pak. Cukup. Baik, kita masuk yang kedua, masalah PPDB. Bapak dan Ibu, mulai minggu yang lalu, orang tua sudah dipersilahkan membuat akun. Sehingga ada beberapa orang tua yang kesulitan membuat akun PPDB, itu bisa dilayani oleh pihak sekolah dalam rangka membantu. Gitu. Hanya yang perlu kami ingatkan kembali kepada para operator yang membuatkan akun, saya minta tolong sekali, tidak memungut dalam bentuk apapun. Tidak memungut sesuatu dalam bentuk apapun di dalam proses PPDB ini. Terutama dalam pembuatan akun. Ini Bapak dan Ibu. Proses pembuatan akun masih tetap berjalan secara bertahap sampai nanti dibukanya PPDB pada tanggal 13 Juni 2022. Saya tolong diingatkan, PPDB sama dengan tahun yang lalu melalui tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama adalah masuk pada jalur umum. Tahapan yang kedua, jalur prestasi. Jalur prestasi, jalur umum, jalur afirmasi, baru masuk pada zonasi. Nah ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita juknis sudah kita terima, surat edaran sudah kita terima,
mohon sekolah mensosialisasikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung atau melalui banner. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk sosialisasi PPDB tetap dari sisi administrasi kita membuat undangan, membuat daftar hadir, membuat notulen, membuat dokumen foto waktu kita sosialisasi. Walaupun itu nanti terkadang terpakai atau tidak terpakai, insya Allah kita sudah memagari diri kita dengan administrasi keempat tadi. Jadi kalau ada hal-hal yang menyangkut temuan-temuan kita di lapangan, kita sudah dapat membuktikan kalau kita sudah mensosialisasikan permasalahan PPDB, baik langsung maupun tidak langsung seperti banner. Gitu. Ini kita sudah pampang di depan. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada beberapa sentilan untuk sekolah saat ini. Untuk sentilan sekolah saat ini, yang pertama tadi sekolah belum mensosialisasikan. Ini pengakuan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, belum membaca banner-banner yang terpampang di sekolah. Yang ketiga, bannernya terpampang di tempat-tempat yang sulit untuk dibaca oleh umum. Misalnya disimpannya di dalam atau di dinding sekolah, bukan di pintu gerbang atau di atas pintu gerbang. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian sentilan yang kedua, ada beberapa sekolah yang belum melayani permintaan dari orang tua untuk dibuatkan akun. Gitu. Jadi ada 3 pengaduan yang sampai di posko. Nah, di posko kita, mohon izin Bapak dan Ibu, sudah dimulai dibuka hari ini. Di SMP 103 untuk posko PPDB JT2. Di 103. Dan hari ini sudah bertugas baik dari pihak Sudin, baik dari pihak Dukcapil, ataupun pengawas. Hari ini yang bertugas di 103 untuk pihak pengawas adalah Pak Suryana dan Ibu Sarmi dari Cipayung. Nah, adapun dari pihak Sudin, Pak Sabto, Pak Ilham, Pak Adam, Bu Mahdalena, kemudian satu lagi Pak Pipin. Itu sudah siap di 103. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk SD kita kan tidak ada jalur prestasi. Untuk SD kita tidak ada jalur prestasi. Kita hanya ada jalur umum dan jalur afirmasi serta jalur zonasi. Tolong ada PTO, Bapak. Pak. Hah? PTO. PTO pindah ya? tugas orang tua dan anak guru.
Iya. PTO, betul. Terima kasih Pak Yanto. Pindah tugas orang tua dan anak guru. Untuk anak guru, jangan salah persepsi Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kalau saya contohkan, Bapak Ibunya mengajar di SD Keramat Jati 18. Maka untuk anak guru hanya bisa masuk memanfaatkan jalur guru di sekolah Keramat Jati 18. Gitu. Tidak bisa masuk ke sekolah yang lain. Begitu juga untuk ke SMP. Ke SMP kita jangan menganggap kita guru di Keramat Jati 18, kemudian minta jatah anak kita di SMP, misalnya SMP 20. Nah, itu nggak berlaku itu. Jadi untuk jatah guru adalah lokasi di mana guru itu bertugas, bukan di sekolah yang lainnya. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kemudian untuk pindah tugas orang tua, yang pertama ABRI. Kemudian yang kedua BUMN. Kemudian yang ketiga PNS. Itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kemudian untuk orang tua swasta yang bekerja swasta, tolong dilihat di juknisnya ada atau tidak. Insya Allah ada. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian untuk zonasi, mohon Bapak dan Ibu yang berbahagia mempelajari surat keputusan gubernur tentang zonasi. Kalau di wilayah Keramat Jati, paling tidak masuk dari wilayah Makassar, masuk dari wilayah Cililitan, kemudian Cawang. Kalau untuk Batu Ampar, ini nanti, dari tengah juga. Dukuh tengah. Iya. Untuk Batu Ampar ada nanti dari Balai Kambang, kemudian ada dari Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan itu kalau tidak salah Pasar Minggu. Masuk ke wilayah Batu Ampar. Kemudian wilayah Pasar Rebo. Ini untuk zonasinya. Nah, ini tolong dipahami betul oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun panitia. Panitia PPDB sekolah. Bapak dan Ibu, menyangkut panitia, mohon izin, jangan lupa SK kepanitiaan PPDB. Kemudian, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kembali setelah pasca PPDB nanti, beberapa hal yang perlu didokumentasikan. Yang pertama adalah formulir registrasi calon peserta. Sehingga nanti kita bisa mendeteksi berapa calon yang mendaftar ke kita, kemudian berapa yang diterima oleh sekolah. Nah, oleh karena itu nanti selain registrasi, daftar dokumen registrasi, sekolah juga mendokumentasikan pengumuman tahap 1, pengumuman tahap 2, pengumuman tahap 3. Apa tahapan-tahapan apa yang dilalui oleh sekolah.
Ini kita punya dokumen-dokumen. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, mohon maaf dan mohon izin, kemarin kita sudah menyerahkan daya tampung. Insya Allah wilayah 2, wilayah 4, daya tampung saya berharap sesuai dengan SK Gubernur. Kan sudah ada ya, SD Batu Ampar 1, daya tampungnya berapa, rasionya daya tampungnya berapa. Nah ini disesuaikan dengan SK Gubernur. Saya mohon izin dan mohon maaf kepada para operator, kita jangan bermain atau memanipulasi data. Karena ada di wilayah lain, di Kecamatan Keramat Jati, operator nekat. Tidak sesuai dengan SK Gubernur. Di dalam SK tertera 3 rombel daya tampungnya. Tetapi mohon maaf dan mohon izin, operator nekat mengganti menjadi 4 rombel. Ini. Kemudian yang dilaporkan kepala sekolah juga sama, 4. Jaminannya operator mampu mengubah. Operator mampu mengubah sistem yang dikeluarkan oleh Dapotendik. Saya mohon maaf dan mohon izin kepada para operator, sekali lagi, jangan memanipulasi data. Kalau memang di SK Gubernurnya 3, tetap daya tampung kita 3. Pengalaman demi pengalaman ini merupakan pembelajaran bagi saya pribadi. Ini mungkin saya sudah bercerita kepada teman-teman operator, kemudian teman-teman kepala sekolah, kemudian teman-teman guru kelas 6. Ada seorang operator yang lalai memasukkan anak ke sistem Sidanira. Sehingga anak tersebut tidak mendapatkan nomor ujian. Namun berkat kecerdikan dan kepandaiannya, keterampilannya, operator tadi mampu memanipulasi data, memasukkan 1 anak yang tidak masuk dalam Sidanira dan mendapatkan nomor ujian. Secara kasat mata dilihat oleh kepala sekolah sudah sesuai dengan jumlah yang ada. Oleh guru kelas 6 dilihat sudah sesuai dengan jumlah yang ada. Yang tahu hanya operator tersebut. Yang terjadi apa, Bapak dan Ibu yang berbahagia? Yang terjadi tak kala masuk pada ujian hari pertama, nomor tersebut yang dibuat oleh operator tadi tidak muncul. Di hari pertama tidak muncul. Sehingga sekolah melapor kepada subrayon.
kepala sekolah dan ketua subrayon beserta operator beserta guru kelas 6 akhirnya ke dinas pendidikan. Di dinas pendidikan habis kita dimarahi. Orang dinas pendidikan paham kalau itu adalah nomor palsu. Tetapi didiamkan. Di dinas kepingin yang bersangkutan dalam hal ini notabene adalah operator, guru kelas 6, kepala sekolah mau mengakui kekeliruannya tadi. Gitu. Akibatnya satu anak tadi hari pertama harus masuk kepada ujian susulan. Hari kedua baru dibuka untuk anak tersebut. Ini Bapak Dani, ini pembelajaran sekali bagi kita semua. Jangan sekali-kali, jangan coba-coba kita memanipulasi data yang sudah ditetapkan. Segala sesuatunya harus kita laporkan kepada instansi terkait. Ini yang menyangkut PPDB, Bapak dan Ibu. Sehingga insya Allah PPDB di sekolah kita maupun PPDB anak-anak kita yang akan ke SMP, insya Allah mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Intinya kita mensosialisasikan dan mendokumenkan. Baik, itu masalah PPDB. Ada yang ingin didiskusikan? Dipersilahkan. Dipandu, Pak Bun. Baik Pak, kita lanjut. Ini maaf, di saya koneksi internetnya kurang stabil sehingga harus muncul, tidak muncul. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang bertanya, berarti kita lanjut ke sesi untuk akreditasi apa ya? Iya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu tentang PPDB ini? Tanya kali Pak Bun. Ya. Itu wali murid yang komplain itu pada waktu sosialisasi dia nggak datang sehingga ngomongnya kita belum sosialisasi. Itu kita balikin lagi ah. Iya. Iya, kita udah ngundang tapi dianya nggak datang. Padahal kan bukan hanya di sekolah, di RT juga kita sosialisasi. Sudah ada di kelurahan juga sudah ada Pak sosialisasi tentang PPDB. Iya Pak. Ibu-ibu Dawis juga sosialisasi Pak. Iya, alhamdulillah. Ya, Dawis Dasa Wisma. Iya, kebetulan istri saya Dawis jadi tahu. Iya. Bagus ya Pak Yanto. Iya, kemungkinan besar itu Pak Anang, beliau tidak hadir. Ya, bisa jadi Pak. Iya Pak. Iya. Yang penting kita punya dokumennya. Orang anak-anak kami yang ke SMP juga kebanyakan minta dibuatkan akun di sekolah tadi Pak. Udah kami layani semua yang udah datang. Iya, alhamdulillah. Yang penting sudah tadi melayani dengan kepuasannya sendiri ya Pak. Iya. Tapi kaitannya dengan itu tadi Pak, daya tampung, bukankah kita kemarin sudah membuat pernyataan yang bermaterai bahwa misalnya kayak kami daya tampungnya 2 rombel 62 gitu Pak, udah. Kan, iya Pak. Iya, kan itu sudah dilaporkan ya ke mana, ke Satlak. Iya Pak. Ternyata ada yang merubah Pak Yanto. Untungnya Mas Temi mencocokkan. Iya. Untung Mas Temi mencocokkan. Sehingga dengan dalih apapun itu tidak diterima
Itu kalau Mas Temi kemarin nggak cermat, nggak mencocokkan, lolos mungkin itu. Iya, Pak. Iya, baik. Rasanya untuk PPDB tuntas ya? Tuntas, Pak. Ya. Tuntas. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga, masalah akreditasi. Ya. Untuk wilayah Keramat Jati yang akreditasi murni, itu SD mana saja ya? Karena saya belum ini nih, belum tahu wilayah Keramat Jati wilayah 2. Keramat Jati 07, Bapak. Keramat Jati 07. Keramat Jati 24, Bapak. 24. Lanjut, mana lagi? YPKUI, Pak. Tadi Bu YPKUI. Heni sedang bimbingan akreditasi. Iya. YPKUI 3. Nurul Yakin gimana? Ya, Iya Pak, sama Pak. Kemarin habis mengikuti sosialisasi. Nurul Yakin ya. Iya Pak. 7, 24, YPKUI Nurul Yakin. Mana lagi? Apa tuh? Nah, Keramat Jati ada 4. Sekarang kita masuk ke Batu Ampar. Batu Ampar 7, Pak. Batu Ampar 7. Batu Ampar Iya. 9, Bapak. 8. Batu Ampar 9, Bapak. Batu Ampar 9. Kemudian 11, Bapak. Batu Ampar 11, Pak. Batu Ampar 11. Ya. Ada lagi? Ya. Bapak izin bertanya, Bapak. Al-Fatihah ya, 5, ya. Mana lagi? 7, 8, 9, 11 Al-Fatihah. Keramat Jati 01. Kayaknya. Suaranya Ibu nggak. Juga, Pak. Ya, Hudatul. Hudatul. Oh iya ya, Hudatul. Baik. Jadi semuanya wilayah 2 dan wilayah 4, 9 sekolah. Kita berencana untuk akreditasi setelah Bapak dan Ibu mengikuti sosialisasi, kita coba diskusi bareng. 9 sekolah ini. Diskusi sama-sama yang menyangkut persiapan akreditasi. Kita punya waktu di bulan Mei ini sampai dengan hari Jumat ya. Kemudian nanti di hari Senin udah masuk bulan apa? Bulan Juni ya? 24. Masih bulan Mei, Pak. 30, Oh, masih bulan Mei. 31. Bapak izin bertanya, Bapak. Oh iya, silakan, Bunda. Ini maaf Pak, saya di Keramat Usul Jati Astri itu, Pak. 1 sinyalnya pulang pergi Pak. Iya. Saya lihat sertifikat akreditasi di sini itu berakhir tahun 2020. Nomornya nomor baru. Ini juga Sinyal. Tapi kami belum dapat panggil. Bagaimana Pak? Coba lihat Untuk di Keramat Jati 1 Pak. Ya, coba lihat di daftar sekolah-sekolah yang akan diakreditasi. Kalau tidak salah muncul itu, atau operator ke BASMP DKI ada di Gatot Subroto.
coba lihat di sana, apakah Keramat Jati termasuk sekolah yang akan diakreditasi di tahun 2022 setelah perpanjangan. Karena ada perpanjangan 1 tahun, ada perpanjangan 2 tahun, ada perpanjangan sampai 5 tahun. Nah, Keramat Jati waktu itu masuk perpanjangan karena pada saat COVID. Iya Pak. Ya, nah itu perpanjangannya berapa tahun? Nah itu perlu dikonfirmasi ke BASMP. Ya, siap Pak. Terjawab ya Bun ya. Ya, makasih Pak. Ya. Nah kemudian sekarang yang 9 sekolah ini. Yang 9 sekolah ini kapan kita mau sharing? Mau di hari Kamis atau mau di hari Senin? Mengingat di hari Rabu, di hari Jumat kan banyak yang melaksanakan rapat pleno US. Kita mau yang mana nih? Yang 9 sekolah? Mau di hari Senin atau mau di hari Kamis? Hari Kamis tanggal 20. Tanggal merah ya Pak. Oh. Tanggal merah. Iya. Libur Pak, 26 libur. Kamis libur. Kamis libur, ya saking semangatnya ya. Saya sampai nggak tahu tanggal saat ini. Aduh. Iya. Kamis libur, betul. Besok dengan hari Senin ya yang ada. Kalau besok saya berupaya untuk menandatangani teman-teman adik-adik kita yang PIJP. Nah itu juga mungkin dari pagi sampai sore itu nggak bisa karena sudah masuk kepada penandatanganan nilai. Kita ambil hari apa? Hari Senin ya Pak ya. Senin ya. Senin Bapak. Senin ya Pak, Senin. Hari Senin ya, boleh. Hari Senin. Dengan catatan gini, saudaraku yang berbahagia. Untuk akreditasi yang paling utama dipersiapkan awal ini adalah kurikulum. Adalah kurikulum. Jangan sampai nanti kurikulum belum kita revisi. Masih tahun 2020. Belum kurikulum 2021-2022. Nanti kalau kita sudah masuk kepada akreditasi, insya Allah kan dimulai Agustus ya. Pak, mohon izin Pak, bertanya Pak. Iya. Iya Pak. Didi Pak, Batu Ampar 08 Pak, mohon izin bertanya. Siap Mas Di. Siap. Ya Pak, terkait dengan akreditasi Pak. Ya. Iya. Karena kan yang perlu diutamakan itu kan adalah pengajuan akreditasinya sendiri Pak ya, di samping dengan pengisian instrumen-instrumen. Betul. Yang memang notabene itu berbeda dari tahun 2019, 2020, 2021 ya Pak ya. Iya. Nah, yang pengen saya tanyakan Pak, bisa nggak Pak untuk Bapak menjembatani kita nih sekolah-sekolah yang pelaksanaan akreditasi untuk pengurusan surat SK pendirian sekolah Pak, karena kan di situ diminta SK pendirian sekolah itu tertanda Sudin Pak ya. Dikeluarkan oleh Sudin melalui sekolah mengajukan permohonan ke kecamatan, terus dari kecamatan membuatkan surat, dan proses terakhir itu adalah sampai dengan di Sudin mengeluarkan surat. Nah maksudnya saya, bisa tidak Pak Bapak menjadi jembatan untuk ke Sudin itu agar bisa memprosesnya itu lebih cepat gitu Pak, karena mengingat kita waktu hanya tinggal sebulan Pak, terakhir itu kan tanggal 25 Juni semua data itu harus sudah dipersiapkan dan diupload gitu ya. Karena kalau nggak bisa untuk pengisian pengajuan suratnya dulu, kita akan terkendala untuk pengisian instrumen lainnya gitu Pak, baik data sekolah maupun instrumen dianya sendiri.
Oh gitu. Siap. Baik Ya, Mas Di. terima kasih Pak. Ya, Ya, Pak. nanti kita coba di kecamatan, kita koordinasi, kemudian nanti saya coba ke Sudin. Yang ke Baik Sudin Pak, itu, terima kasih Pak. ya, petugasnya siapa yang diberikan mandat. Baik Mas Di, saya akan coba Mas Di ya. Itu aja Mas Di. Iya Pak, itu aja Pak. Mungkin Ya. kalau tambahannya tadi terkait dengan apa yang Bu Lastri bertanya ya, sedikit banyak yang saya tahu tentang akreditasi. Kemarin setelah sosialisasi untuk yang belum melaksanakan akreditasi, baik yang itu pelaksanaan akreditasinya itu secara otomatis atau tidak otomatis, itu faktor utamanya adalah rapot dari sekolah itu sendiri. Jadi kalau memang rapot sekolah itu sendiri mengalami penurunan selama 5 tahun, kurun waktu 5 tahun dari akreditasi terakhir, otomatis daftar sekolah tersebut akan masuk ke dalam nominasi kategori akreditasi di tahun 2022 sekarang dan 2023 awal nanti. Tapi kalau notabene itu sekolah itu tetap dalam pengisian rapot pengisian e-rapot, nilai-nilai e-rapot, terus ANBK kemarin, penjamin mutu pendidikannya kemarin, EDS-nya dan sebagainya itu tetap tidak ada kenaikan atau penurunan, maka otomatis dia ada akan secara langsung di tahun 2026 sudah terakreditasi dengan nilai yang lama. Dan kalau yang saat ini mengalami akreditasi di tahun 2022 itu ada karena satu memang sudah waktunya di tahun 2022 dan satu lagi penilaian selama 4 tahun sampai dengan 5 tahun berjalannya itu bahwa sekolah kita mengalami penurunan dari nilai rapot atau mutu rapot pendidikan itu sendiri gitu Pak. Jadi mungkin tadi buat Bu Lastri mungkin itu bisa sedikit membantu jawaban tentang pelaksanaan akreditasinya. Jadi Bu Sulastri itu termasuk sekolah yang notabene itu akreditasi di tahun berapa? 2021 atau di 2020 kemarin gitu, yang memang sudah terjadwalkan gitu. Jadi kalau kemarin katanya sih suruh menunggu gitu untuk yang periode berikutnya, kemungkinan di awal 2023. Iya. Iya, terima kasih Mas Di informasi lengkapnya. Iya, tetap kita berharap nanti Bunda Lastri minta tolong ke operatornya untuk visit ke BASMP. Di sana kan ada jadwal-jadwalnya, bisa kita tanyakan. Adapun lengkapnya tadi yang dijelaskan oleh Mas Di. Baik, masih ada lagi. Selebihnya nanti yang akan akreditasi 9 sekolah tadi, hari Senin kita sharing bersama apa yang harus dipersiapkan. Insya Allah nanti di hari Senin akan terjawab secara keseluruhannya sehingga memudahkan para operator dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan di-upload. Masalah akreditasi, ada lagi yang ingin kita bahas? Satu lagi Pak, maaf Pak. Ya, mangga. Satu lagi Pak, izin Pak. Untuk pertemuannya nanti itu secara daring atau secara tatap muka ya Pak ya? Tatap muka. Ya Pak, Pak ya kan memang supaya lebih jelas gitu Pak maksudnya. Ya, betul. Di hari Senin kita coba tatap muka. Adapun tempatnya mau di mana nih? Mau di 24 atau di 7 atau di YPKUI Nurul Yakin atau di Batu Ampar 7, 8, 9, 11. Al-Fatihah atau di Hudatul. Oh, ada 10 sekolah ya? Iya betul, 10. Maunya di mana? Boleh di 24, Pak. Di 24. Boleh. Siap.
Ya, saya jadi nggak kemana-mana ya. Iya, Iya, dari Pak. kantor cukup ke seberang. Baik, kita sepakat untuk hari Senin kita coba ngumpul bareng, kita sharing di SD 2 Keramat Jati 24 bagi sekolah-sekolah, 10 sekolah yang akan diakreditasi di tahun 2023. Cukup ya? Jam berapa, Pak? Jam berapa, Pak? Waktunya mohon izin pukul berapa, Bapak? Bu Yus, enaknya jam berapa? Ah, bukan saya, Bapak kan yang menentukan, Pak Dar yang menentukan. Pak Darmaji. Iya. Kalau jam 10 artinya kita meninggalkan PTMT. Kalau jam 11 tanggung makan siang. Jam 1 aja ya? Gimana jam 13? Boleh, Pak. Jadi tidak terbebani dengan pasal 12-nya. Menghindari pasal 12-nya, Pak, ya? Pasal 12 ya. Bungkus masing-masing pada rumah. Bungkus masing-masing ya. Iya, bawa box. Bapak, ya. izin Pak Iya, melaporkan. Bunda. Ternyata Keramat Jati 1 diperpanjang Pak sampai Desember 2026. Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Bunda. Aman, Bu Lastri. Tadi sudah kami print Pak sertifikatnya. Oh, alhamdulillah. Iya ya Bunda, terima kasih informasinya Bunda. Baik, kita tetapkan untuk yang 10 sekolah akan diakreditasi di 2022. Kita ngumpul bareng di SD Negeri Keramat Jati 24 pukul 13 ya. Insya Allah nanti sebelum 13 kita anggap selesai. Sebelum pukul 15 kita anggap selesai. Yang hadir kepala sekolah, wakil kepala sekolah sama operator. Bertiga aja satu sekolah. Kalau yang nggak punya wakil, kepala sekolah dengan operator. Sambil nanti kita menunggu kepastian kapan surat itu akan dikeluarkan oleh Sudin. Mungkin itu saja masalah akreditasi. Yang penting 10 sekolah, saya minta tolong kurikulum sudah direvisi di 2021-2022, kemudian ditambah nanti draft kurikulum. Pak Bun turun sinyalnya ya. Bu Ayu atau Bu apa tadi? Bu Murti. Bapak boleh tanya yang lain nggak Pak? Oh iya, silakan Pak Yanto. Ini Pak, ya. terkait ya, dengan mau besok boleh, mau terkait dengan kegiatan ini Pak, PAT atau UKK. Kalau yang tertera di kalender pendidikan kan situ ada tanggal 13 sampai 17 Juni. Iya. Apakah ada rencana mungkin dari
tingkat kecamatan mungkin dimajukan gitu Pak, tanggal 6 apa gitu Pak. Iya. Karena guru-guru ada yang menanyakan kalau tanggal ini kayaknya terlalu mepet ke pengisian e-rapor dan gitu Pak. Iya. Izin Pak Yanto. Pak. Kalau nggak salah udah saya share loh. Sudah saya share di tata kelola kegiatan semester kedua. Antara lain di sana muncul PAT 2021-2022. Untuk Keramat Jati mengambil sikap, kita maju 1 minggu. Oh iya Pak. Tanggal 6, 7, 8, 9, 10. Nah, baik, untuk Pak. Mungkin saya nggak kebaca. Ya, untuk wilayah Keramat Jati, naskah soal PAT menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Itu kesepakatan kita waktu kita rapat di SD Keramat Jati 03 ya kalau nggak salah. Betul Pak. Ya di Keramat Jati 03 itu udah ada kesepakatan. Tanggalnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya baik Pak Yanto. Ada lagi saudaraku yang berbahagia? Saya melihat jam sudah jam 11.42. Rasanya cukup karena sebentar lagi azan zuhur. Monggo Pak Bun. Ya baik Pak, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya atau yang disampaikan tentang apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pembina kita tadi tentang 1 kelulusan, 2 tentang PPDB, yang ketiga tentang akreditasi. Bila mana tidak ada yang bertanya berarti sudah pada paham. Hanya yang akreditasi nanti ada tindak lanjutnya lagi, berkumpul di SD Keramat Jati 24 yang 10 sekolah. Selamat, semoga yang akreditasi nanti bisa mendapat nilai A+ semua. Amin. Nilai unggul. Nggak ada lagi. Mungkin Yang ada nilai unggul tertinggi. Oh, nggak ada ya? Oh gitu Bu Yus. Iya. Tidak lah ya sekarang ya nggak apa-apa ya. Baik, karena memang sudah waktunya menjelang zuhur, saya atas nama pembawa acara mohon maaf bila mana kurang berkenan dari tutur kata saya dan lain-lainnya. Dan juga mohon maaf internet di saya ini tidak stabil, jadi kadang-kadang mati, kadang-kadang muncul gitu ya. Mohon dimaklumin. Timbul tenggelam. Iya, tenggelam timbul. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Bunari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikirim rekamannya Pak. Ya. Karena sama internet di Ya. Keramat Jati 01 juga tidak Ya. stabil. Untuk absen ada. Iya. Ya, Pak, betul Bu. nanti link absen ada di chat Pak. Oh ya, absen Ada ya. absen. Baik. Pak Buni, Ya, nanti rekaman sampaikan absennya. Terima Ya, kasih. baik Bu. Sama-sama Ibu Asri. Ya. Pak Bun, link absennya dikirim ke grup ya. Ya, baik Bu. Absen dikirim nanti. Ada Saya bisa. tadi kan Zoom-nya Ya. 2, jadi nggak bisa absen. Ya. Oh, gitu ya, Bu. Dikirim ke grup. Siap. Absen. Ya, Bu. Ya. Terima kasih Ya. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Di belakang ternyata. Ya. Yang muncul. Iya, izin lip Pak. Udah. Apa terbiasa itu? Enggak. Ada tapi bekas-bekas. Absennya udah dikirim, Bu.
daftar hadir Udah rapat ada. Saya kirim. kedinasan wajib nama. Kita juga kirim dong ke ini. Karena saya klik nggak muncul-muncul. Iya. Sudah Pak Pun, izin live ya Pak. Ya, izinin Pak. Assalamualaikum. Saya sudah pamit. Ya, saya Waalaikumsalam. juga ya ingin keluar. Ya. Waalaikumsalam. Semuanya. Jadi link Mas. Ya. Mas, link. Waalaikumsalam. Ya, mohon notulen juga. Izin ya. Ya, Dua atau tiga aja. saya lagi absen ini. Makin tamat yang fotoin. Apa lagi enak body. Apa itu? Sehat coba. Yang tadi yang pegang. Jadi negara Kalimantan bisa. Jatinegara bisa. Kurang kagak terima. Campil kali. Mana? Sudin kependudukan, Maman. Sudin kependudukan, bukan pendidikan, kependudukan. Beda cuma pendidikan. Bukannya ke posko, harus tidak. Itu kan terima. Itu kan udah barcode udah ituan elektrik. Oh, Tapi dari dia kota di tetap harus kependudukan tapi Roman kayaknya. Ada di lantai. Ya kan di situ juga kan. Iya, Cuma beda lantai aja. apa berapa kalau nggak salah saya pernah. Beda lantai aja kayaknya sih. Udah gitu kali. Saya pernah itu ngurus karena saya salah. kakak sama sama KTP. Nah, itu di mana? Kakak di mana, Bu? Kakak di mana? Apanya? Kakak ya bukan kita. Di mana? Ya sudah timur kan apa kurang? Capek mau nggak bisa. Nggak bisa katanya kalau Biar ada ini. barcode. Semua karena Ya berarti ke Sucin Timur kan di lantai 4 kalau nggak salah. Tempat pendidikan, Bu. Tempat 6. Gedung D. Bapak Ibu izin live ya Pak Ibu. Izin live juga Bapak Ibu, Bapak Sudarmaji dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau di sini enggak dekat tinggal sama ya. Ya kalau mau sejalur berarti dulu lewat Mayu, terbalik kan langsung tuh masuk ke polseknya. Jalur ke mana Pak? Polsek Jakarta Timur. Dari situ baru ke Dukcapil. Kalau dari situ diarahin ke pendidikan. Terus sudah bisa urusannya. Tinggal KTP.